Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel kami, di mana setiap kisah hidup menjadi inspirasi. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita nyata yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif? Semuanya kami hadirkan dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi setiap pirsuan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta kami mengucapkan banyak terima kasih telah bergabung dengan kami. Selamat menikmati cerita-cerita inspiratif di Wonopotro. Bayangkan sebuah desa kecil, tempat rumah kuno dan musola sederhana menjadi jantung kebersamaan. Tiba-tiba, pengembang datang dengan tawaran miliaran, menggoda warga untuk menjual tanah dan kenangan mereka. Di tengah godaan itu, Priambodo berdiri tegak, berjuang menjaga warisan Eyang Suci, rumah tua yang menyimpan amanah dan kebaikan. Akankah ia mampu melawan arus, atau akankah desa ini lenyap ditelan ambisi modern? Ikuti kisah penuh emosi dan keteguhan hati ini, di mana warisan sejati diuji oleh waktu dan uang. Kisah tentang nilai-nilai keluarga, kebaikan, dan perjuangan menjaga warisan budaya di tengah perubahan zaman. Setelah menghadapi liku-liku warisan rumah kuno dan penemuan harta bersejarah di episode sebelumnya, kini Priambodo dihadapkan pada tantangan baru, godaan pengembang properti yang mengancam eksistensi rumah dan musola Eyang Suci. Dengan narasi yang hangat dan penuh makna, episode ini mengajak kita merenung tentang apa yang benar-benar berharga dalam hidup, apakah harta yang bisa dibeli, atau kebaikan yang abadi. Kisah ini didedikasikan untuk mereka yang percaya bahwa warisan sejati adalah sesuatu yang hidup di hati, bukan hanya di atas kertas. Di bawah langit senja yang merona jingga, desa Sumber Rejeki tampak damai seperti biasa. Rumah kuno peninggalan Eyang Suci berdiri kokoh di tengah pekarangan luas, dikelilingi pohon kelapa yang menjulang dan suara adzan maghrib dari mushola sederhana di sisinya. Priambodo, pria berusia 40 tahun dengan sorot mata penuh tekad, sedang menyapu halaman ketika suara mesin mobil memecah keheningan. Dua mobil mewah berwarna hitam melaju pelan, berhenti tepat di depan gerbang rumahnya. Debu jalanan berputar di udara, membuat Priambodo memicingkan mata. Dari mobil itu turun tiga pria berpakaian rapi, membawa aroma kota yang asing di desa ini. Yang paling menonjol adalah seorang pria paruh baya dengan jas abu-abu mengilap, rambut disisir licin, dan senyum yang terlalu lebar untuk dipercaya. "Selamat sore, Pak Priambodo." "Bukan," katanya, mengulurkan tangan. "Saya Budi Santoso, dari PT Makmur Abadi. Kami dengar desa ini punya potensi besar." Priambodo mengangguk sopan, tapi tangannya tetap memegang sapu. "Ada keperluan apa, Pak?" tanyanya, nada suaranya datar namun waspada. Di dalam hatinya, ia sudah menduga ini bukan kunjungan biasa. Desa Sumber Rejeki, dengan tanahnya yang subur dan letaknya yang strategis, belakangan sering jadi bahan omongan para pengusaha kota. Budi Santoso tersenyum lebih lebar, seolah tak menyadari kewaspadaan Priambodo. "Kami punya rencana besar, Pak. Kami ingin membangun kompleks perumahan modern di sini. Rumah-rumah mewah, lengkap dengan fasilitas, taman, dan pusat perbelanjaan. Bayangkan, desa ini bisa jadi seperti kota kecil yang makmur." Ia membuka map di tangannya, menunjukkan brosur penuh gambar rumah-rumah megah dengan halaman hijau dan kolam renang berkilau. Priambodo melirik brosur itu sekilas, lalu kembali menatap Budi. "Terus, apa hubungannya dengan saya?" tanyanya, meski ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. "Kami tertarik membeli tanah di desa ini, termasuk pekarangan dan rumah Bapak," jawab Budi, suaranya penuh keyakinan. "Harganya sangat menarik, Pak. Berlipat ganda dari harga pasaran. Bapak bisa pindah ke tempat yang lebih nyaman, punya tabungan untuk masa depan. Kami juga berencana membangun musola baru, lebih besar, lebih modern, untuk menggantikan yang sekarang." Kata-kata itu seperti angin dingin yang menusuk. Priambodo menegang, tangannya mencengkeram gagang sapu lebih erat. Rumah kuno ini bukan sekadar tumpukan batu dan kayu.
Ini adalah warisan Eyang Suci, neneknya yang dulu dengan penuh kasih merawatnya saat ia kecil, saat ibunya, Mawarti, meninggal dunia. Eyang Suci pernah berwasiat agar rumah ini dijaga, tak boleh dijual, dan menjadi cagar budaya keluarga. Musola di sampingnya juga bukan sembarang tempat. Ia adalah pusat kebaikan, tempat anak-anak desa belajar mengaji dan warga berkumpul untuk pengajian Yasinan malam Jumat. Namun, Budi Santoso tak berhenti di situ. Ia melangkah lebih dekat. Suaranya kini lembut seperti sedang membujuk anak kecil. "Pak, kami tahu Bapak sayang sama warisan ini. Tapi zaman sudah berubah. Rumah tua ini, maaf, kurang layak untuk masa depan. Kami tawarkan 5 miliar rupiah untuk tanah dan rumah Bapak. Bayangkan, Pak, uang itu bisa mengubah hidup keluarga Bapak." Angka itu membuat Priambodo terdiam sejenak. Bukan karena ia tergiur, tetapi karena ia tahu betapa godaan seperti ini bisa menggoyahkan hati banyak orang. Ia menoleh ke arah mushola, tempat lampu-lampu sederhana mulai menyala, menerangi wajah anak-anak yang sedang mengaji dengan suara merdu. "Maaf, Pak Budi," katanya akhirnya, suaranya tenang namun tegas. "Rumah ini bukan cuma milik saya. Ini warisan Eyang Suci, dan saya berjanji untuk menjaganya." Budi Santoso tak kehilangan senyumnya, meski matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. "Baiklah, Pak. Kami tak memaksa. Tapi pikirkan baik-baik. Kami akan ke warga lain, dan tawaran ini tak akan datang 2 kali." Ia mengangguk pada kedua rekannya, lalu mereka kembali ke mobil, meninggalkan debu dan aroma ketidakpastian di udara. Malam itu, Priambodo duduk di beranda rumah kuno, menatap langit penuh bintang. Di kejauhan, ia mendengar suara tetangga berbincang tentang tawaran pengembang. Ada yang bersorak gembira, membayangkan uang berlimpah. Ada pula yang ragu, takut kehilangan akar mereka. Priambodo tahu, ini baru awal. Godaan besar telah tiba di desa ini, dan perjuangannya untuk menjaga warisan Eyang Suci baru saja dimulai. Pagi di desa Sumber Rejeki biasanya dipenuhi suara ayam berkokok dan aroma kopi dari warung kecil Embok Sari di ujung kampung. Namun, sejak kedatangan PT Makmur Abadi, udara desa terasa berbeda, penuh bisik-bisik dan ketegangan yang tak terucap. Brosur-brosur berwarna-warni dari pengembang properti itu kini berserakan di meja-meja warung, di teras rumah, bahkan terselip di pagar bambu. Gambar rumah-rumah modern dengan taman hijau dan jalanan mulus itu seolah menjanjikan kehidupan baru, tetapi juga membawa perpecahan yang perlahan merobek kebersamaan warga. Priambodo, yang sedang memperbaiki atap mushola Eyang Suci, mendengar keriuhan dari balai desa. Ia memutuskan untuk melihat apa yang terjadi. Di sana, puluhan warga berkumpul, wajah mereka mencerminkan campuran semangat dan kecemasan. Pak Darmo, tetangga sebelah rumah kuno Eyang Suci, berdiri di depan kerumunan, memegang brosur pengembang dengan tangan gemetar. 5 miliar untuk tanah seluas 2 hektar, serunya, suaranya penuh keyakinan. "Kapan lagi kita bisa dapat uang segitu? Kita bisa beli rumah baru, sekolahin anak sampai kuliah." Di sisi lain, Embok Sari, yang warungnya jadi tempat berkumpul warga selama puluhan tahun, menggelengkan kepala. "Kalian lupa, tanah ini bukan cuma tanah. Ini rumah kita, tempat anak cucu kita lahir, tempat kita saling bantu. Kalau kita jual, apa yang tersisa dari desa ini?" Matanya berkaca-kaca, mengingat kenangan masa kecilnya bermain di pekarangan Eyang Suci, tempat ia pernah belajar mengaji dari almarhumah. Perdebatan di balai desa semakin memanas. Pak RT Wawan, yang biasanya pendiam, ikut angkat suara. "Saya setuju sama Embok Sari. Desa ini punya sejarah. Rumah Eyang Suci itu cagar budaya, bukan cuma milik Priambodo, tapi milik kita semua. Kalau sampai dijual, apa kata anak cucu kita nanti?" Namun, suaranya tenggelam oleh sorakan warga lain yang tergiur tawaran pengembang. Beberapa di antaranya sudah menandatangani surat kesediaan menjual tanah hak milik HM mereka, dengan iming-iming uang muka yang langsung cair. Priambodo, yang berdiri di sudut ruangan, hanya mendengarkan dalam diam.
Ia tahu betul betapa beratnya godaan yang dihadapi warga. Banyak dari mereka adalah petani dan buruh harian yang hidup pas-pasan. Uang miliaran adalah mimpi yang tak pernah terbayang sebelumnya. Namun, ia juga tahu bahwa menjual tanah berarti melepaskan akar budaya dan kenangan yang telah menyatukan desa ini selama beberapa generasi. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Priambodo mendengar bahwa pemerintah kelurahan, yang kini dipimpin oleh pejabat baru, Pak Haryono, menyatakan tak bisa melarang warga menjual tanah mereka. Kami netral, kata Pak Haryono dalam pertemuan warga. Tanah HM adalah hak pribadi. Pemerintah tak punya wewenang untuk ikut campur. Pernyataan itu seperti angin dingin yang menyapu harapan Priambodo. Dulu, Pak Lurah Sutarso, yang kini sudah pensiun, selalu tegas membela warisan Eyang Suci. Ia bahkan pernah membantu memastikan rumah kuno itu jatuh ke tangan Priambodo sesuai wasiat. Tapi kini, tanpa dukungan kelurahan, Priambodo merasa semakin sendirian. Di pasar desa, perpecahan itu semakin nyata. Ibu-ibu yang biasanya mengobrol riang sambil menawar sayur kini saling berbisik dengan nada curiga. Keluarga Pak Darmo sudah terima uang muka, katanya mau beli rumah di kota, bisik seorang pedagang. Tapi Pak Joko bilang dia nggak akan jual tanah warisan bapaknya, meski cuma setengah hektar, sahut yang lain. Di sudut lain pasar, sekelompok pemuda berdiskusi dengan nada tinggi. Beberapa di antaranya menyebut Priambodo keras kepala karena menolak tawaran pengembang. Dia pikir dia siapa, ngatur-ngatur desa ini, gerutu salah satu pemuda. Malam itu, Priambodo duduk di beranda rumah kuno, menatap mushola yang mulai sepi. Hanya segelintir anak yang masih datang mengaji, suara mereka terdengar sayup di tengah malam yang hening. Ia teringat kata-kata Eyang Suci dulu, tanah ini bukan cuma tanah, kodo. Ini amanah. Jagalah, karena disinilah kebaikan kita bertumbuh. Priambodo menghela napas panjang. Ia tahu, perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjaga warisan yang telah menyatukan desa ini. Di kejauhan, lampu-lampu mobil pengembang kembali terlihat, kali ini berhenti di rumah Pak Darmo. Priambodo bisa mendengar tawa dan suara gelas yang berdenting, tanda perayaan kecil atas kesepakatan yang baru dicapai. Hatinya berat, tapi ia tak goyah. Ia tahu, di tengah perpecahan ini, ia harus tetap berdiri tegak, menjaga rumah kuno dan mushola Eyang Suci, meski itu berarti melawan arus yang kian deras. Malam semakin larut, dan Priambodo berdoa dalam hati, memohon kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang semakin sulit di depan. Langit desa Sumber Rejeki berwarna kelabu sore itu, seolah mencerminkan suasana hati Priambodo. Di dalam rumah kuno peninggalan Eyang Suci, ia duduk di kursi kayu tua, menatap foto keluarga yang terpajang di dinding, gambar Eyang Suci, ayahnya Slamet Marianto, dan ibunya Mawarti, yang wajahnya selalu membawa kenangan pahit manis. Di luar, angin membawa suara tetangga yang masih berdebat soal tawaran pengembang, tetapi Priambodo tahu masalah yang lebih pelik menantinya malam ini, pertemuan dengan adik-adiknya, Tejo dan Laili. Sejak PT Makmur Abadi mengguncang desa dengan tawaran miliaran, Priambodo sudah mendengar bisik-bisik bahwa Tejo dan lainnya telah bertanya soal rumah kuno ini. Mereka adalah anak-anak dari pernikahan kedua ayahnya dengan Ibu Lasmi, yang dulu sempat membuat Priambodo merasa tersisih karena kebiasaan buruknya dalam mengelola keuangan keluarga. Meski begitu, Priambodo selalu berusaha menjaga hubungan baik, bahkan membagi emas peninggalan Eyang Suci sebagian untuk mereka meski itu bukan kewajibannya. Namun, malam ini, ia merasa pertemuan ini tak akan mudah. Tejo tiba lebih dulu, membawa aroma rokok kretek yang menusuk. Wajahnya, yang kini mulai keriput di usia 38, tampak tegang. Laili menyusul tak lama kemudian, ditemani suaminya, Mas Gatot, yang selalu diam tapi matanya tak pernah lepas dari ponselnya. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana, diterangi lampu bohlam kuning yang bergoyang pelan ditiup angin. Priambodo menyuguhkan teh hangat, berharap suasana tetap hangat, tapi udara terasa berat. Kodo, kita harus bicara serius, buka Tejo tanpa basa-basi, tangannya memainkan cangkir teh tanpa meminumnya.
Soal rumah ini, musola, dan tawaran pengembang. Kita nggak bisa pura-pura nggak tahu desa ini lagi berubah. Laili mengangguk, rambutnya yang diikat rapi membuat wajahnya tampak lebih tegas. Kodo, aku tahu kamu sayang sama warisan Eyang Suci. Tapi kita juga harus mikir realistis. Aku sama Mas Gatot lagi pusing soal biaya sekolah anak-anak. SMP sekarang mahal, apalagi nanti SMA. Kalau kita jual tanah ini, kita bisa bagi rata, hidup kita semua lebih enak. Priambodo menarik napas dalam, berusaha menahan emosi yang mulai bergolak. Lili, Tejo, kalian tahu wasiat Eyang Suci. Rumah ini dan pekarangannya untuk aku jaga, bukan untuk dijual. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal amanah. Eyang bilang rumah ini harus jadi cagar budaya keluarga kita. Tejo mendengus, meletakkan cangkir teh dengan sedikit keras hingga berbunyi. Cagar budaya. Kodo, ini rumah tua yang hampir roboh. Apa gunanya pegang erat-erat sesuatu yang cuma bikin kita susah? Pengembang bilang mereka mau bikin musola baru, lebih besar, lebih bagus. Kita bisa pindah ke tempat yang lebih layak. Aku juga butuh uang. Kodo. Anakku mau masuk kursus komputer. Biayanya nggak murah. Laili menimpali. Suaranya lembut tapi penuh desakan. Kodo, kita nggak minta semua. Kita cuma minta bagian yang wajar. Ini kan warisan Eyang, berarti kita juga punya hak. Kalau kamu nggak mau jual, setidaknya kita bagi tanahnya. Aku sama Tejo bisa jual bagian kami. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Priambodo. Ia teringat masa kecilnya, saat ia dan Hargono, kakaknya, ditinggal ibu mereka, Mawarti. Eyang Suci yang merawatnya dengan penuh kasih, sementara Hargono ikut paman ke kota. Ketika ayahnya menikah lagi dengan Ibu Lasmi, Priambodo merasa semakin tersisih, terutama saat tanah-tanah keluarga dijual untuk kebutuhan Tejo dan Laili. Kini, warisan terakhir Eyang Suci, rumah kuno ini, juga ingin mereka rebut. Kalau kalian pikir ini soal uang, kalian salah, kata Priambodo, suaranya tegas namun penuh kesedihan. Rumah ini adalah janji aku ke Eyang. Musola ini tempat anak-anak desa belajar mengaji, tempat kita semua berkumpul. Kalau kita jual, apa yang tersisa dari kebaikan Eyang? Kalian lupa, dulu Eyang juga yang bantu biaya sekolah kalian lewat emas yang ditemukan di rumah ini. Tejo membentak, wajahnya memerah. Jangan bawa-bawa masa lalu, Kodo. Dulu kita dapat emas itu cuma sedikit, nggak cukup. Sekarang kesempatan besar ada di depan mata. 5 miliar, Kodo. Kita bisa hidup enak, anak-anak kita nggak perlu susah kayak kita dulu. Laili mencoba menenangkan suasana, tangannya menyentuh lengan Tejo. Kodo, kami nggak mau berantem. Tapi coba pikir, pengembang janji bikin musola baru. Apa bedanya? Yang penting kan fungsinya sama. Kita juga bisa bangun rumah baru, mungkin di dekat sini, biar anak-anak tetap bisa mengaji. Priambodo menggeleng, matanya menatap lurus ke adik-adiknya. Musola baru bukan soal bangunan, Lili. Ini soal jiwa Eyang yang ada di sini. Kalian gak dengar suara anak-anak mengaji tiap sore? Kalian gak lihat warga yang datang yasinan tiap Jumat malam? Ini bukan cuma tanah, ini rumah kita, hati desa kita. Mas Gatot, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara, suaranya pelan tapi tajam. Priambodo, kamu idealis, tapi dunia nggak jalan pakai idealisme. Kalau kamu nggak mau jual, ya sudah, tapi jangan halangi kami. Tanah ini warisan Eyang, kami juga punya hak. Kata-kata itu membuat Priambodo terdiam. Ia tahu, secara hukum, Tejo dan Laili mungkin bisa menuntut bagian mereka, meski wasiat Eyang Suci jelas. Tapi yang lebih menyakitkan adalah perasaan dihianati oleh keluarga sendiri. Ia teringat pesan terakhir ayahnya, Slamet Marianto, sebelum wafat. Jaga rumah ini, Kodo. Ini lebih dari batu dan kayu. Ini kebaikan yang harus kamu lanjutkan. Pertemuan berakhir tanpa kata sepakat. Tejo dan Laili pergi dengan wajah kecewa, meninggalkan Priambodo sendirian di ruang tamu yang kini terasa lebih sepi. Ia melangkah ke beranda,
menatap musola yang lampunya masih menyala, menerangi anak-anak yang sedang mengaji dengan suara merdu. Di tengah konflik yang kian meruncing, Priambodo tahu ia tak boleh goyah. Rumah kuno ini, musola ini, adalah amanah yang harus ia junjung, meski itu berarti melawan keluarganya sendiri. Malam semakin larut, dan Priambodo berdoa, memohon kekuatan untuk menghadapi badai yang semakin mendekat. Hujan gerimis membasahi desa sumber rejeki, menyelimuti rumah kuno Eyang Suji dengan aroma tanah basah. Priambodo berdiri di beranda, menatap musola di seberang pekarangan yang kini sepi, hanya diterangi lampu temaram. Pertemuan dengan Tejo dan El Karmanya malam sebelumnya masih bergema di kepalanya, meninggalkan luka yang tak terucap. Kata-kata mereka, penuh desakan untuk menjual warisan Eyang Suci, terasa seperti pengkhianatan. Namun, di tengah guncangan itu, Priambodo merasa keyakinannya justru semakin kuat. Rumah tua ini, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan atap genting yang retak, bukan sekadar bangunan. Ini adalah janji kepada Eyang Suci, amanah yang ia pegang erat. Pagi itu, Priambodo memulai hari seperti biasa. Ia membersihkan musola, menyapu daun-daun kering yang berhamburan di lantai, dan menata sajadah dengan rapi. Anak-anak yang biasanya ramai mengaji kini tinggal beberapa, tetapi Priambodo tetap tersenyum saat mereka datang, mengajari mereka huruf-huruf hijayah dengan sabar. "Ustadz, kenapa orang-orang pada pindah?" tanya Budi, anak kecil berusia 10 tahun dengan mata polos. Priambodo hanya mengelus kepalanya. "Mereka cari kehidupan baru, Dik. Tapi kita tetap di sini, jaga warisan Eyang Suci, ya." Budi mengangguk, meski mungkin tak sepenuhnya mengerti. Di luar desa, kabar tentang tawaran PT Makmur Abadi terus menyebar. Beberapa tetangga sudah mulai mengemasi barang, bersiap pindah ke desa tetangga dengan tanah yang lebih murah. Mobil-mobil pengembang masih mondar-mandir, kali ini dengan brosur yang lebih menggiurkan, janji musyola baru, pusat komunitas, bahkan beasiswa untuk anak-anak desa. Budi Santoso, wakil dari PT Makmur Abadi, kembali mendatangi Priambodo di sore yang basah itu. Kali ini, ia datang sendirian, membawa payung hitam dan senyum yang lebih lembut dari sebelumnya. "Pak Priambodo, saya tahu Bapak orang yang setia pada prinsip," kata Budi, berdiri di bawah payung sambil menatap rumah kuno itu. "Tapi coba dengar saya. Kami bukan cuma mau beli tanah Bapak. Kami ingin bekerja sama. Rumah ini bisa kami jadikan museum kecil, misalnya, untuk menghormati Eyang Suci. Bapak tetap dapat bagian besar dari keuntungan, dan kami pastikan mushola baru dibangun dengan megah. Ini situasi menang-menang." Priambodo mendengarkan dalam diam, tangannya menyentuh tiang kayu berukir di beranda, peninggalan Eyang Suci yang dulu diukir tangan oleh kakeknya. "Pak Budi, saya hormati niat baik Bapak. Tapi rumah ini bukan cuma soal uang atau museum. Eyang Suci berwasiat agar rumah ini tetap berdiri sebagai cagar budaya keluarga, tempat kami menjaga nilai-nilai kebaikan. Musola itu bukan cuma bangunan, tapi hati desa ini. Kalau saya jual, saya sama saja mengkhianati Eyang dan semua yang pernah dia ajarkan." Budi Santoso mengangguk, tapi matanya menunjukkan ia tak menyerah. "Saya paham, Pak. Tapi pikirkan keluarga Bapak. Saya dengar adik-adik Bapak juga ingin bagian. Kalau Bapak keras kepala, ini bisa jadi masalah hukum. Kami tak mau sampai begitu, tapi Bapak tahu, zaman sekarang uang yang bicara." Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Priambodo tahu Tejo dan Laili mungkin akan mengambil langkah hukum untuk menuntut bagian warisan, meski wasiat Eyang Suci jelas. Tapi yang lebih menyakitkan adalah perasaan dikhianati oleh keluarga sendiri. Ia teringat pesan terakhir ayahnya, Slamet Marianto, sebelum wafat. "Jaga rumah ini, Kodo. Ini lebih dari batu dan kayu. Ini kebaikan yang harus kamu lanjutkan." Malam itu, Priambodo duduk di beranda, mendengarkan suara hujan yang menetes di atap. Ia teringat Eyang Suci, yang dulu mengajarinya tentang keikhlasan dan keberanian menghadapi godaan. "Kebaikan itu seperti pohon, Kodo," katanya suatu malam. "Butuh waktu untuk tumbuh, tapi akarnya kuat, tak goyah oleh badai."
Priambodo merasa kata-kata itu kini menjadi pegangannya. Ia tak sendiri, musola, meski sepi, masih menyimpan semangat Eyang. Anak-anak seperti Budi, yang tetap setia mengaji, adalah bukti bahwa warisan itu hidup. Di kejauhan, lampu mobil pengembang muncul lagi, kali ini menuju rumah tetangga lain. Priambodo tahu, tekanan akan semakin berat. Tetapi ia tak gentar. Rumah kuno ini, musola ini, adalah lebih dari sekadar harta. Ini adalah jiwa keluarga, desa, dan kebaikan yang Eyang Suci tanam. Dengan tawakal, Priambodo berdoa, memohon kekuatan untuk menjaga amanah itu, meski dunia di sekitarnya berubah. Malam menyelimuti desa sumber rejeki dengan kesunyian yang tak biasa. Di musola Eyang Suci, hanya beberapa lampu bohlam yang masih menyala, menerangi sajadah-sajadah yang kini jarang disentuh. Priambodo berdiri di ambang pintu, memandang ruangan kecil yang dulu penuh dengan suara anak-anak mengaji dan tawa warga saat pengajian Yasinan malam Jumat. Kini, hanya segelintir jemaah yang tersisa, kebanyakan orang tua yang masih setia. Godaan PT Makmur Abadi telah mengubah desa, menarik banyak warga untuk menjual tanah mereka dan pindah ke desa tetangga yang lebih murah. Musola, jantung kebersamaan desa, kini terasa seperti denyut yang melemah. Setiap sore, Priambodo tetap membuka musola, menyapu lantai, dan menyiapkan kitab untuk pengajian. Namun, anak-anak yang dulu ramai kini tinggal beberapa, seperti Budi dan adiknya, Sari, yang masih datang dengan buku tulis lusuh mereka. "Ustadz, kok sepi sekarang?" tanya Sari suatu sore, rambutnya dikuncir dua, matanya penuh rasa ingin tahu. Priambodo tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan beban di dadanya. "Orang-orang lagi sibuk, Sari. Tapi kita tetap di sini, belajar sama-sama, ya." Sari mengangguk, lalu kembali melafalkan ayat dengan suara kecil. Di luar musola, desa terus berubah. Rumah-rumah tetangga mulai kosong, beberapa sudah digusur untuk proyek perumahan modern. Truk pengembang hilir mudik, membawa material bangunan dan meninggalkan debu yang mengaburkan udara. Budi Santoso dari PT Makmur Abadi tak menyerah mendekati Priambodo. Suatu siang, ia datang lagi, kali ini dengan tawaran yang lebih manis. "Pak Priambodo, kami tahu Bapak sayang musola ini," katanya, berdiri di depan gerbang rumah kuno dengan kemeja rapi. "Kami janji, di kompleks baru nanti, kami bangun musola yang jauh lebih besar. Lengkap dengan ruang belajar, AC, dan sound system. Anak-anak bisa belajar lebih nyaman. Bapak nggak rugi apa-apa." Priambodo mendengarkan dengan tenang, tapi hatinya bergolak. Ia tahu tawaran itu menggiurkan bagi banyak orang. Musola baru dengan fasilitas modern mungkin bisa menarik lebih banyak jemaah. Tapi baginya, musola Eyang Suci bukan soal kemegahan. Dinding bambu yang sederhana, lantai semen yang dingin, dan suara anak-anak yang menggema di malam hari adalah jiwa dari warisan Eyang Suci. "Terima kasih, Pak Budi," jawabnya, suaranya tegas namun sopan. "Tapi musola ini bukan cuma bangunan. Ini tempat Eyang Suci menanam kebaikan. Saya nggak akan tukar dengan apapun." Budi Santoso mengangguk, tapi senyumnya menunjukkan ia belum menyerah. "Baik, Pak. Tapi pikirkan lagi. Desa ini sudah berubah. Kalau Bapak sendirian, apa musola ini bisa bertahan?" Ia pergi, meninggalkan Priambodo dengan pertanyaan yang menggantung. Malam Jumat tiba, tapi pengajian Yasinan tak lagi ramai. Hanya 7 orang hadir, kebanyakan tetangga tua seperti Embok Sari dan Pak Wawan. Suara mereka yang membaca Yasin terdengar sayup, bercampur dengan suara angin yang menerpa dinding musola. Priambodo memimpin doa dengan khusyuk, tapi hatinya berat. Ia tahu, banyak warga yang pindah bukan karena tak peduli, tetapi karena terdesak kebutuhan hidup. Godaan uang miliaran dari pengembang terlalu kuat bagi mereka yang berjuang untuk makan sehari-hari. Namun, Priambodo tak goyah. Setiap pagi, ia tetap membuka musola, mengimami sholat subuh meski hanya dengan 2 atau 3 jemaah. Ia membersihkan pekarangan, memperbaiki genting yang bocor, dan menyalakan lampu setiap malam untuk anak-anak yang masih datang mengaji. Di tengah kesepian,
Ia teringat kata-kata Eyang Suci, kebaikan itu seperti air di padang pasir, kodo. Sekecil apapun, ia tetap memberi kehidupan. Kata-kata itu menjadi penyemangatnya, membuatnya tawakal bahwa musola ini akan tetap hidup meski desa di sekitarnya berubah. Di ujung malam, Priambodo duduk di beranda rumah kuno, mendengarkan suara katak dan jangkrik. Ia tahu, perjuangannya semakin berat. Tetapi ia percaya, selama musola ini masih berdiri, semangat Eyang Suci akan terus ada. Dengan hati penuh harap, ia berdoa, memohon kekuatan untuk menjaga warisan ini, meski hanya dengan beberapa anak kecil dan segelintir jemaah setia. Langit desa sumber rejeki mulai cerah setelah berminggu-minggu hujan, seolah memberi harapan baru di tengah kesunyian. Musola Eyang Suci, yang kini sering sepi, tetap berdiri dengan dinding bambunya yang sederhana, menyimpan kenangan kebaikan yang tak pernah pudar. Priambodo, meski lelah menghadapi tekanan dari pengembang dan perpecahan dengan adik-adiknya, Tejo dan Laili, tak pernah berhenti merawat warisan Eyang Suci. Setiap pagi, ia membuka pintu musola, menyapu lantai, dan menyalakan lampu untuk anak-anak yang masih setia mengaji, seperti Budi dan Sari. Keteguhannya, meski terasa sendirian, mulai menarik perhatian yang tak terduga. Suatu sore, saat Priambodo sedang memperbaiki pintu musola yang mulai reot, sebuah mobil sederhana berhenti di depan rumah kuno. Seorang pria berusia 50-an, berpakaian sederhana namun rapi, turun dengan senyum hangat. "Assalamualaikum, Pak Priambodo," sapanya, suaranya lembut namun penuh wibawa. "Saya Haji Umar, dari kota sebelah. Dulu, waktu kecil, saya sering dibantu Eyang Suci. Sekarang saya dengar Bapak lagi berjuang jaga warisan beliau." Priambodo terkejut, namun menyambut tamu itu dengan hormat. Haji Umar menceritakan masa kecilnya, saat Eyang Suci memberinya makan dan pakaian ketika keluarganya kesulitan. Eyang bilang, kebaikan itu harus diteruskan, seperti air yang mengalir, katanya, matanya berkaca-kaca. Ia lalu menawarkan bantuan yang tak pernah Priambodo bayangkan, mendirikan rumah-rumah sederhana di sekitar musola untuk wong boro, buruh berpenghasilan rendah yang tak mampu membeli tanah di desa tetangga. "Ini bukan cuma soal rumah, Pak. Ini soal meneruskan kebaikan Eyang," tambah Haji Umar. Priambodo terdiam, hatinya hangat. Ia tak pernah menyangka keteguhannya akan menggerakkan hati orang lain. Dengan bantuan Haji Umar, pembangunan dimulai. Dalam beberapa minggu, beberapa rumah kecil dari kayu dan bambu berdiri di pekarangan musola. Rumah-rumah itu sederhana, namun kokoh, dirancang untuk buruh yang kehilangan tempat tinggal akibat proyek pengembang. Priambodo memastikan rumah-rumah itu diberikan gratis, dengan syarat penghuninya ikut menjaga musola dan belajar mengaji di malam hari. Kabar tentang rumah-rumah itu menyebar cepat. Buruh-buruh seperti Pak Minto, seorang kuli bangunan, dan Baksari, penjual sayur keliling, mulai berdatangan. Mereka tak hanya mendapat tempat tinggal, tetapi juga komunitas baru. Malam hari, musola kembali hidup dengan suara anak-anak buruh yang belajar mengaji bersama Priambodo. Budi dan Sari, yang dulu mengaji sendirian, kini punya teman baru. Suara mereka menggema, membawa kembali kehangatan yang sempat hilang. Pengajian yasinan malam Jumat juga mulai ramai lagi. Warga yang masih tinggal di desa, seperti Embok Sari dan Pak Wawan, kembali hadir, ditemani wajah-wajah baru dari penghuni rumah sederhana. Haji Umar, yang sesekali datang, turut membawa donasi kecil untuk kebutuhan musola, seperti kitab baru dan lampu tambahan. "Ini bukan soal besar kecilnya bantuan, Pak," katanya suatu malam, "tapi soal menjaga api kebaikan yang Eyang nyalakan." Priambodo merasa beban di pundaknya mulai ringan. Meski PT Makmur Abadi masih mendesaknya untuk menjual rumah kuno, dan meski Tejo dan Laili belum juga berdamai dengannya, ia tak lagi merasa sendiri. Musola, yang sempat sepi, kini menjadi pusat kehidupan baru. Anak-anak buruh, dengan baju sederhana dan semangat besar, belajar dengan penuh tawa. Warga yang awalnya tergiur pengembang mulai melirik kembali musola, tergerak oleh keteguhan Priambodo dan kebaikan yang mulai berbunga. Malam itu, setelah mengajar mengaji,
Priambodo duduk di beranda rumah kuno, menatap bintang-bintang. Suara anak-anak yang masih berlatih di musola terdengar samar, bercampur dengan angin malam. Ia teringat Eyang Suci, yang pernah berkata, kebaikan itu seperti benih, kodo. Tanam dengan sabar, nanti akan tumbuh. Priambodo tersenyum kecil. Musola Eyang Suci kembali hidup, bukan karena kemegahan, tapi karena keikhlasan dan tawakal. Ia tahu, perjuangan ini belum selesai, tetapi dengan kebangkitan musola, ia merasa Eyang Suci tersenyum dari langit, bangga pada amanah yang ia junjung. Cahaya mentari pagi menyapa desa sumber rejeki dengan lembut, menyelinap melalui celah-celah pohon kelapa yang mengelilingi rumah kuno Eyang Suci. Rumah tua itu, dengan dinding kayu berukir dan genting yang mulai usang, berdiri kokoh di tengah desa yang berubah wajah. Di sampingnya, musola Eyang Suci kembali hidup, dipenuhi suara anak-anak mengaji dan tawa warga yang berkumpul untuk sholat dan pengajian. Priambodo berdiri di beranda, menatap pemandangan itu dengan hati penuh syukur. Setelah badai godaan dari PT Makmur Abadi, konflik dengan adik-adiknya, Tejo dan Laili, serta kesepian musola, ia kini melihat buah dari keteguhannya. Warisan Eyang Suci bukan hanya rumah atau tanah, tetapi nilai kebaikan yang terus berdenyut menghidupkan desa. Setiap sore, musola dipenuhi anak-anak dari rumah-rumah sederhana yang dibangun untuk wong boro, buruh berpenghasilan rendah yang menemukan tempat tinggal berkat donasi Haji Umar. Anak-anak seperti anak Pak Minto, yang kini mahir membaca Al-Quran, dan anak Mbak Sari, yang selalu antusias menghafal doa, belajar dengan penuh semangat di bawah bimbingan Priambodo. Ia mengajar dengan sabar, sesekali menceritakan kisah Eyang Suci yang penuh kasih, membuat anak-anak itu merasa terhubung dengan warisan yang mereka jaga. Eyang Suci pernah bilang, kebaikan itu seperti pohon, katanya suatu sore. Akarnya kuat, cabangnya menaungi semua orang. Anak-anak mengangguk, mata mereka berbinar, seolah memahami makna yang lebih besar. Pengajian Yasinan malam Jumat kini kembali meriah. Embok Sari dan Pak Wawan, warga lama yang setia, duduk berdampingan dengan penghuni baru seperti Pak Minto dan Mbak Sari. Suara Yasin yang mereka lantunkan menggema, mengisi malam dengan kedamaian. Lampu-lampu musola, yang kini ditambah berkat donasi Haji Umar, menyinari wajah-wajah penuh syukur. Priambodo memimpin doa dengan khusyuk, merasa Eyang Suci hadir dalam setiap ayat yang dibaca. Warga yang dulu tergiur tawaran pengembang kini mulai kembali, tergerak oleh kehangatan komunitas yang Priambodo pelihara. Kodo, kamu bikin kami malu, kata Pak Wawan usai pengajian. Kami hampir menyerah, tapi kamu buktikan warisan Eyang lebih berharga dari uang. Meski desa berubah dengan kompleks perumahan modern yang mulai menjulang di kejauhan, rumah kuno Eyang Suci tetap menjadi oase. PT Makmur Abadi masih sesekali mengirim perwakilan, namun Priambodo menolak dengan tegas. Kini didukung warga yang melihat musola sebagai jantung desa. Tejo dan Laili, adik-adiknya, tak lagi menyinggung soal penjualan rumah kuno setelah mereka menjual tanah kecil mereka di desa tetangga. Hubungan mereka masih renggang, tetapi Priambodo tak menyimpan dendam. Ia berdoa, suatu hari mereka akan memahami makna amanah Eyang Suci, seperti ia memahami pesan ayahnya, Slamet Marianto, untuk menjaga warisan ini. Rumah kuno itu kini bukan hanya cagar budaya keluarga, tetapi juga simbol harapan. Anak-anak buruh mulai bermimpi besar, ada yang ingin jadi guru, ada yang bercita-cita jadi hafiz Quran. Priambodo melihat mereka sebagai benih kebaikan yang Eyang Suci tanam, kini tumbuh subur. Suatu malam, usai mengajar mengaji, ia duduk di beranda, menatap langit bertabur bintang. Suara anak-anak yang masih berlatih di musola terdengar samar, bercampur angin malam yang sejuk. Ia teringat kata-kata Eyang Suci, kebaikan itu abadi, kodo, selama ada hati yang menjaganya. Priambodo tersenyum, merasa Eyang Suci tersenyum dari langit. Musola Eyang Suci kini lebih dari tempat ibadah, ia adalah pusat kehidupan, tempat anak-anak belajar, warga bersatu, dan kebaikan mengalir. Desa mungkin tak lagi sama, dengan rumah-rumah megah yang kini berdiri di kejauhan,
tetapi semangat Eyang Suci hidup abadi melalui keteguhan Priambodo dan kebersamaan warga. Dengan tawakal, ia berdoa, memohon kekuatan untuk terus menjaga warisan ini, agar tetap menjadi cahaya bagi generasi mendatang, seperti pohon yang akarnya kuat, menaungi semua yang mencari kebaikan.